Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliani Rahmatin, NIM C1B019028 dari Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan tentang praktikum analisis tanah dan air acara 4 yang terakhir, yaitu pengukuran porositas tanah. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Porositas tanah erat kaitannya dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah berarti semakin sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah semakin kecil. Sebaliknya, semakin mudah tanah menyerap air, maka tanah tersebut memiliki porositas yang besar. Tinggi rendahnya porositas suatu tanah ini sangat berguna dalam menentukan tanaman yang cocok untuk tanah tersebut. Bila suatu tanah dengan porositas rendah, dalam artian sulit menyerap air, maka bila kita menanam tanaman yang tidak rakus air, akan sangat menghambat bahkan merusak. Dalam keadaan air yang justru akan menjadikan kondisi lingkungan mikro di sekitar tanaman menjadi lembab, akibatnya akan mempengaruhi perkembangan penyakit tanaman. Porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanah, tekstur tanah, kandungan air, dan bulk density. Porositas tanah tinggi kalau bahan organik tinggi. Tanah-tanah dengan struktur granular atau remah mempunyai porositas yang lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan struktur masif atau pejal. Tanah dengan tekstur pasir banyak mempunyai pori-pori makro sehingga sulit menahan air. Sebaliknya, pada topsoil bertekstur halus memiliki lebih banyak ruang pori total yang sebagian besar terdiri pori-pori kecil. Hasilnya adalah tanah dengan kapasitas memegang air yang besar. Berat jenis atau specific gravity (GS) didefinisikan sebagai perbandingan antara berat volume butiran padat dengan berat volume air pada temperatur 4 derajat Celcius. Berat ini sangat diperlukan dalam analisa fisika tanah seperti penentuan ruang pori total dan kadar air tanah dalam persen volume. Berat isi tanah juga diperlukan untuk memberikan pupuk, penambahan kapur, dan pembenahan tanah dalam satu satuan luas lahan. Hal ini karena pada luas lahan dengan kebutuhan tertentu menggunakan satuan volume meter kubik, sedangkan pupuk, kapur, dan pembenah tanah harus diperlukan data berat isi tanah. Berat volume tanah merupakan salah satu sifat fisik. Berat volume tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang paling sering ditentukan karena keterkaitannya yang erat dengan kemudahan penetrasi akar di dalam tanah. Volume mempunyai variabilitas spasi atau ruang dalam temporal waktu. Nilai berat volume bervariasi antara satu titik dengan titik yang lain, disebabkan oleh variasi kandungan bahan organik, tekstur tanah, kedalaman perakaran, struktur tanah, jenis fauna, dan lain-lain. Nilai berat volume sangat dipengaruhi oleh pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah. Nilai berat volume terendah biasanya didapatkan di permukaan tanah sesudah pengolahan tanah. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui porositas tanah. Waktu dan tempat praktikum. Waktu praktikum dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, jam 9 sampai jam 12 di Laboratorium Fisika Tanah. Alat dan bahan praktikum. Adapun alat-alat praktikum adalah yang pertama timbangan analitik, yang kedua ring sampel, yang ketiga piknometer, yang keempat cawan, yang keempat nampan, yang kelima cawan, yang keenam sendok, yang ketujuh oven, dan yang terakhir yang kedelapan termometer air. Adapun bahan-bahan praktikum ini adalah yang pertama sampel tanah sebanyak 2 gram, yang kedua sampel tanah kurang lebih 10 gram, yang ketiga aquades. Prosedur kerja. Yang A, penghitungan kadar air. Yang pertama ditimbang tanah plus ring. Yang kedua dikeluarkan tanah dari ring. Yang ketiga ditimbang ring kosong. Yang keempat ditimbang cawan kosong. Yang kelima ditimbang cawan plus tanah. Yang keenam di oven cawan plus tanah yang sudah ditimbang.
Yang ketujuh, dikeluarkan tanah pascawan yang sudah di oven kemudian ditimbang. Yang B, mengukur BJ vertikal. Yang pertama ditimbang piknometer kosong. Yang kedua, diisi piknometer penuh dengan aquades kemudian ditimbang. Yang ketiga, diukur suhu air. Yang keempat, ditimbang tanah sebanyak 2 gram. Yang kelima, dimasukkan tanah ke dalam piknometer kemudian diisi dengan aquades dan dikocok. Yang keenam, didiamkan hingga tanah menjadi jernih. Yang ketujuh, ditimbang piknometer plus tanah. Yang kedelapan, diukur suhu air plus tanah. Bab 3, hasil dan pembahasan. 3.1, hasil praktikum. Kelompok 1, jenis tanah lahan tegalan KLU memiliki BV 1,12 gram cm kubik dan BJ 2,31 gram cm kubik dan memiliki porositas sebesar 52%. Kelompok 2, lahan kering liat Lombok Selatan memiliki BV 1,02 gram cm kubik dan BJ 1,40 gram cm kubik dan memiliki porositas sebesar 37%. Yang ketiga, tanah hutan pusuk memiliki 0,62 BV dan 1,37 gram cm kubik BJ, sedangkan porositasnya sebesar 54,9%. Yang keempat, tanah sawah padi 3 kali tanam, BV-nya sebanyak 1,3 gram cm kubik, BJ-nya 1,7 gram cm kubik, dan porositasnya sebanyak 24%. Yang kelima, tanah sawah padi palawija, BV-nya sebesar 0,9 gram cm kubik, BJ-nya 1,3 gram cm kubik, sedangkan porositasnya 30%. Yang terakhir yaitu kelompok 6, tanah kebun campuran, memiliki BV 1,71 gram cm kubik dan BJ 1,50 gram cm kubik, sedangkan porositasnya sebesar 12%. Analisis data. Diketahui piknometer kosong 22,071 gram, piknometer air 46,95 gram, piknometer tanah 24,095 gram, tanahnya 2,024, BJ1-nya 0,996, D, tanah plus air plus piknometer sebesar 47,838, BJ2-nya 28 dicari, V total, V air, dan volume tanah. Volume total botol air dibagi BJ1 menghasilkan 24,983 mili. Volume air tanah, air, dan piknometer dikurang piknometer kosong dikurang berat tanah dibagi dengan BJ menghasilkan 23,823 mili. Volume tanahnya, volume total yang tadi dihasilkan itu dikurang volume air yang sudah didapat, yaitu sebesar 1,145. Ini untuk mencari V butir, BV, KA, dan BJ. Yang A-nya berat pikno sebesar 22,071 gram, yang B-nya pikno plus air sebesar 46,955 gram, yang C-nya pikno plus tanah sebesar 24,095 gram, yang D-nya pikno plus air plus tanah sebesar 47,838. Kita harus mencari V butir. V butir itu rumusnya B dikurang A per BJ1 dikurang D kurang C per BJ2. Menghasilkan 1,15. Terus kita harus mencari BV dari piknonya, yaitu tanah kering dikurang volume ring, menghasilkan 1,66. Dan kita harus mencari kadar airnya, yaitu hasil dari BV dikali 2 per 100.
2 ini adalah berat dari sampel yang dipakai. Sampel tanah yang dipakai menghasilkan 1,97. Terus kita harus mencari BJ, berat jenis, yaitu berat tanah kering mutlak dibagi BV butir, menghasilkan 1,71 gram centimeter kubik. Kemudian di sini kita memasuki mencari KA. KA itu rumusnya B dikurang C per C dikurang A dikali 100. Nah, hasilnya adalah 39,50. Terus kita mencari FK dari rumus 100 dikali KA yang udah kita cari per 100. Menghasilkan 1,395%. Terus berat tanah. Berat tanah ini, berat tanah sama dengan berat ring plus tanah dikurang berat ring, menghasilkan 170,24. Terus berat tanah faktor koreksi sama dengan berat tanah tadi yang udah kita dapat dikali dengan FK, faktor koreksi dibagi 100, menghasilkan 2,374. Berat tanah dikurang berat tanah faktor koreksi yang ini menghasilkan 167,86. Terus dapatlah BV. Terus kita mencari BV. BV sama dengan berat tanah dibagi dengan volume ring sama dengan 1,50. Terus kita mencari porositas tanah. Porositas tanah itu rumusnya BJ dibagi BV dibagi dengan BJ. 1,50 dibagi 1,71 menghasilkan 0,88. 1 dikurang 0,88 dikali 100 sama dengan 0,12 dikali 100 sama dengan 2%. Dapatlah porositasnya. Kemudian kita sampai di pembahasan. Pembahasannya adalah porositas tanah, yaitu kemampuan tanah dalam menyerap air. Porositas tanah erat kaitannya dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah berarti semakin sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah semakin kecil. Sebaliknya, semakin mudah tanah menyerap air, maka tanah tersebut memiliki porositas yang besar. Porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanah, tekstur tanah, kandungan air, dan bulk density. Porositas tanah tinggi kalau bahan organik tinggi. Tanah-tanah dengan tekstur granular atau remah mempunyai porositas yang lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan struktur masif atau pejal. Tanah dengan struktur pasir banyak mempunyai pori-pori maksud sehingga sulit menahan air. Sebaliknya, pada topsoil bertekstur halus memiliki lebih banyak ruang pori total yang sebagian besar terdiri dari pori-pori kecil. Hasilnya adalah tanah dengan kapasitas memegang air yang besar. Nah, dilihat pada praktikum yang telah dilakukan, didapat persen porositas tanah seperti yang terdapat pada tabel 3.1 di atas. Tanah yang memiliki porositas tinggi terdapat pada kelompok 3, tanah hutan pusuk, yaitu sebesar 54,9%. Karena tanah hutan pusuk memiliki tekstur pasir yang mudah menyerap air, sehingga memiliki porositas yang tinggi. Porositas umumnya dipengaruhi oleh kasar dan halusnya partikel-partikel tanah liat. Tanah liat mengandung partikel-partikel pembentukan tanah yang terdiri dari partikel halus dan partikel kasar. Pada tanah hutan tidak pernah digunakan untuk tanah petanaman, sehingga mempunyai ruang pori yang tinggi, sehingga memiliki bahan organik yang masih tinggi dan memiliki butiran-butiran tanah yang masih utuh. Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang porositasnya besar, karena perakaran tanaman mudah untuk menembus tanah dalam mencari bahan organik. Selain itu, tanah tersebut mampu menahan air hujan, sehingga tanaman tidak selalu kekeringan air. Tetapi, jika porositasnya terlalu tinggi, juga tidak baik, karena air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan berikutnya. Pada tanah hutan pusuk juga memiliki berat volume yang rendah, sehingga memiliki porositas yang tinggi yang menandakan bahwa tanah hutan pusuk ini tidak padat dan pori-pori terbuka atau besar. Adapun tanah yang memiliki porositas yang rendah terdapat pada kelompok 6, yaitu tanah kebun campuran sebanyak 12%. Porositas yang rendah diakibatkan tanah ini cenderung digunakan sebagai tanah pertanaman yang mempunyai ruang pori rendah. Jika dibandingkan dengan tanah hutan pusuk, pengaruh ini biasanya dihubungkan dengan menurunnya bahan organik yang menyebabkan kurangnya butiran-butiran tanah.
Penanaman secara terus-menerus, terutama pada tanah yang mula-mula tinggi, bahan organiknya kerap kali mengakibatkan pengurangan pori-pori makro. Salah satu pentingnya dilakukan pengolahan tanah adalah untuk memperbesar porositas tanah. Selain pengolahan tanah, ada pun cara lain yang dilakukan untuk memperbesar porositas tanah, yaitu dengan penambahan bahan organik dan pengolahan tanah secara minimum. Karena tanah pertanian dan pengolahan yang intensif cenderung mempunyai ruang pori yang rendah, apabila terjadi penanaman secara terus-menerus tanpa adanya pengolahan tanah, maka akan mengurangi pori-pori mikro dan kandungan bahan organik di dalam tanah. Pada tanah kebun campuran ini juga memiliki berat volume atau BV yang tinggi, sehingga memiliki porositas yang rendah yang menandakan bahwa tanah hutan kebun campuran ini padat dan pori-pori tidak terbuka. Kita udah di penghujung bab, yaitu bab 4, penutup. 4.1, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat pada praktikum kali ini adalah, yang pertama, hasil praktikum yang diperoleh pada kelompok 3 tanah hutan busuk memiliki porositas yang tinggi sebesar 54,9%, sedangkan tanah kebun campuran memiliki porositas yang rendah sebesar 12%. Yang kedua, memiliki tekstur liat dan memiliki pori yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tanah yang memiliki tekstur pasir, umumnya lebih banyak menyerap air. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.